AC Milan kembali mendapat hasil mengecewakan tatkala dipaksa bermain imbang 1-1 saat menjamu Sampdoria di San Siro pada lanjutan Liga Italia. Milan tertinggal lebih dahulu melalui gol Fabio Quagliarella usai memanfaatkan kesalahan konyol Theo Hernandez. Milan akhirnya mampu terhindar dari kekalahan melalui gol Jens-Peter Hauge. Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa fakta yang terjadi usai pertandingan tersebut. Hasil ini membuat laju Milan untuk terus mengejar perolehan poin Inter Milan selaku penguasa puncak klasemen Serie A kian bertambah sulit. AC Milan sejauh ini baru mengemas 60 poin dan tertinggal 8 poin dari Inter. AC Milan juga harus ekstra waspada jika tidak ingin tersingkir dari 4 besar. Kendati masih berada di peringkat kedua, namun jarak poin dari mereka dari Juventus yang berada di peringkat 4 hanya terpaut 4 poin. Oleh karena itu, 9 laga tersisa harus benar-benar bisa dimaksimalkan AC Milan jika ingin mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Hasil imbang melawan Sampdoria melanjutkan tren buruk Milan di San Siro sejak tahun 2021. Sejauh ini Milan belum pernah menang di kandang mereka di semua ajang kompetisi dari 6 pertandingan terakhir mereka, dengan rincian 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Ini menjadi yang pertama sejak Desember 2013 saat Milan masih dilatih Massimiliano Allegri. Laga melawan Sampdoria menjadi pertandingan ketiga bagi Milan di mana mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran di paruh pertama pertandingan di Serie A musim ini. Sebelumnya, Rossoneri juga mengalami hal serupa saat melawan Spezia dan Atalanta. Tendangan pertama mereka di pertandingan tersebut terjadi di menit ke-30. Itu adalah penantian terlama bagi Rossoneri untuk melakukan tembakan sepanjang musim ini. Rekor sebelumnya terjadi saat melawan Spezia. Saat itu Milan baru bisa melepaskan tembakan di menit ke-26. Satu tendangan keras Frankesi yang membentur tiang gawang Sampdoria merupakan yang ke-19 kalinya bagi Milan, terbanyak dari semua tim di Serie A sepanjang musim ini. Jens-Peter Hauge mencetak gol keduanya di Serie A musim ini dan kesemuanya datang sebagai pemain pengganti. Hanya Roberto Piccoli, satu-satunya pemain yang lebih muda dari Hauge yang telah mencetak setidaknya 2 gol dari bangku cadangan sepanjang musim ini. Jens-Peter Hauge meraih Most Valuable Player pilihan penggemar pada pertandingan melawan Sampdoria. Pemain Norwegia itu mendapat 65% suara unggul atas Tomori, Simon Kjær, dan Frankesi. Yang terakhir, laga melawan Sampdoria menjadi laga ke-50 Simon Kjær sejak bergabung dengan Milan pada Januari 2019 lalu. Theo Hernandez mungkin menjadi salah satu pemain kunci AC Milan sejauh ini. Sepanjang musim 2020-2021, ia telah menyumbang 5 gol dan 6 assist. Hernandez juga menjadi pahlawan bagi Milan tatkala meraih kemenangan krusial 3-2 atas Lazio. Dan juga menjadi bintang dengan 2 golnya yang membuat Milan terhindar dari kekalahan saat bermain 2-2 dengan Parma. Akan tetapi, bek sayap asal Prancis itu sepertinya mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia kerap membuat kesalahan fatal yang berujung gol untuk pihak lawan. Teranyar, satu kesalahan fatalnya terjadi di laga melawan Sampdoria. Bek pas konyolnya justru membuat Fabio Quagliarella begitu leluasa melepaskan tembakan terarah ke gawang Donnarumma. Ini menjadi kesalahan yang kesekian kalinya bagi Hernandez. Di laga melawan Bologna, ia kehilangan bola dan tergelincir yang membuat Bologna berhasil melakukan counter attack yang berujung gol ke gawang Donnarumma. Selain itu, di laga melawan Udinese, ia hampir saja membuat blunder ketika back pasnya ke gawang Donnarumma diserobot Pereira yang kemudian melepaskan umpan kepada Netrovski, yang untungnya berhasil diselamatkan Alessio Romagnoli. Ada anggapan bahwa manajemen Milan sepertinya perlu memikirkan untuk memberikan pesaing yang sepadan bagi Theo Hernandez musim depan. Persaingan tersebut diyakini bisa membuat Theo Hernandez fokus menjaga konsistensi permainannya, jika ia tak mau kehilangan tempatnya di tim utama. Hasil imbang 1-1 dari laga kontra melawan Sampdoria bukanlah hasil memuaskan bagi AC Milan. Terlepas dari keberhasilan mereka menghindari kekalahan, namun hasil imbang 1-1 melawan 10 orang pemain sejak menit 59 adalah hasil yang mengecewakan. Tim Planet Milan secara khusus menyorot pilihan starting 11 yang dimainkan Pioli sejak menit awal. Dari 11 pemain tersebut, Pioli sekali lagi melakukan perjudian dengan menempatkan Rade Krunic di sayap kiri. Dan sebagaimana kita ketahui, pemain asal Bosnia itu kesulitan memberikan sentuhan terbaiknya dan akhirnya diganti di menit ke-60. Dengan absennya Rafael Leao, memainkan Krunic di sisi kiri sepatutnya mengundang pertanyaan. Sebab di bangku cadangan, Pioli masih memiliki Ante Rebic dan Jens-Peter Hauge yang sebenarnya pemain alami di posisi tersebut. Data yang dirangkum dari Liga Serie A menunjukkan bahwa selama 60 menit berada di lapangan, Krunic 29 kali melakukan sentuhan bola.
21 passing dengan tingkat kesuksesan passing mencapai 91%, dan 20 kali memainkan bola ke depan. Kendati begitu, ia tak memiliki satu pun operan kunci. Dibandingkan dengan Hauge yang hanya bermain selama 21 menit, tetapi bisa memberikan satu operan kunci. Dari 17 kali sentuhan bola, Hauge memberikan 9 kali operan dengan tingkat kesuksesan 100%, dan 9 kali memainkan bola ke depan, itu belum termasuk satu golnya di pertandingan tersebut. Sebagai tambahan, Hauge telah mencetak 5 gol untuk Milan di semua ajang kompetisi musim ini. Itu menyamai pencapaian Theo Hernandez dan Brahim Diaz, dengan Hauge memiliki menit bermain yang lebih sedikit dari kedua pemain tersebut. Kami berpendapat Pioli sudah sepantasnya memberikan banyak menit bermain kepada pemain 21 tahun itu di 9 laga tersisa musim ini. Selain keberadaan Radek Krunic, kami juga menyoroti keputusan Pioli menempatkan Alexis Saelemaekers sebagai bek sayap kanan. Kami melihat bahwa pilihan Pioli ini sepertinya hanya ingin memberikan ruang bagi Castillejo yang menjadi satu-satunya pemain tersisa di sektor sayap kanan. Data yang dirangkum dari Liga Serie A juga menunjukkan bahwa keputusan Pioli tersebut juga tidak memberikan dampak yang signifikan, sebab Alexis Saelemaekers menjadi titik lemah AC Milan sepanjang babak pertama. Selama 47 menit keberadaannya di atas lapangan, Saelemaekers memiliki 27 kali sentuhan bola, 14 kali melakukan passing dengan tingkat kesuksesan 74%, 10 kali memainkan bola ke depan dan mengantongi satu kartu kuning. Jika membandingkan dengan Pierre Kalulu yang masuk di babak kedua, pemain asal Prancis itu bisa dibilang tampil lebih baik. Kalulu memiliki 44 sentuhan bola, 28 passing dengan tingkat kesuksesan 90%, dan 15 kali memainkan bola ke depan. Jika saja bisa memilih, kami cenderung mengharapkan Pioli memainkan Kalulu lebih awal dengan menempatkan Saelemaekers di sayap kanan ketimbang Castillejo. Dengan 9 laga tersisa, kami berharap Pioli mengurangi kegemarannya melakukan uji coba kepada pemain untuk menempati posisi yang bukan posisi alaminya. Namun sekali lagi, ini hanyalah opini kami. Jika kamu punya pendapat sendiri, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika sebelumnya kita lebih banyak mengulas soal pertandingan melawan Sampdoria, di berita kali ini ada kabar terkait ketertarikan AC Milan memboyong Josip Ilicic dari Atalanta. Melansir Football Italia, kondisi hubungan Josip Ilicic dengan pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini dikabarkan tidak lagi harmonis. Hal itu coba dimanfaatkan oleh Milan untuk memboyong sang pemain untuk pergi ke San Siro pada musim panas mendatang. Kendati Milan tengah fokus merekrut pemain muda, namun keberadaan pemain senior seperti Ilicic juga dinilai penting untuk memberikan bimbingan. Milan sendiri disebut sudah melakukan kontak dengan Ilicic yang saat ini masih terikat kontrak dengan Atalanta hingga tahun 2022. Pemain berusia 33 tahun itu membuat Milan kepincut karena ia termasuk pemain yang serba bisa. Mantan pemain Fiorentina itu memang dapat bermain sebagai playmaker, namun juga bisa dipasang sebagai winger dan juga penyerang tengah. Revolusi AC Milan tampaknya terus berlanjut dengan klub dikabarkan membidik 7 talenta usia 23 tahun dari 3 negara, yakni Jerman, Prancis, dan Italia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport dalam buku catatan Paolo Maldini dan Ricky Massara, terdapat banyak profil yang dipantau Rossoneri, hampir di setiap area lapangan. Milan diketahui ingin memperkuat posisi bek tengah dengan pemain muda berkualitas lain, dan perkembangan Matteo Lovato dari Hellas Verona selalu dipantau dengan minat yang kuat. Akan tetapi yang paling menarik adalah minat Milan terhadap Emil Sibart, remaja 18 tahun yang saat ini bermain di Jerman. Bek tengah Fortuna Düsseldorf tersebut masih belum naik ke level senior, namun telah menunjukkan segudang potensi menjanjikan. Sementara itu, Martin van der Voort juga menjadi target Rossoneri di bursa transfer. Penjaga gawang RC Genk tersebut sudah 17 kali tampil di tim utama. Di lini tengah, Vasco Walsh merupakan target Il Diavolo. Ia merupakan bintang tim usia 17 tahun Borussia Dortmund dan akan habis masa kontraknya pada penghujung musim nanti. Besar kemungkinan remaja 16 tahun tersebut akan direkrut untuk memperkuat tim Primavera AC Milan. Gelandang Nantes Imran Louza merupakan pilihan lain untuk lini tengah AC Milan dan ia baru berusia 21 tahun. Louza masuk menjadi opsi lain jika Soali Homite tidak dipermanenkan di akhir musim nanti. Terkait lini depan, Dusan Vlahovic tampaknya bukan satu-satunya talenta muda yang masuk radar Milan. Mengingat Darwin Núñez, striker 22 tahun milik Benfica juga masuk target menjelang bursa transfer musim panas nanti.